kaitannya dengan nanti ayat 3, 4, 5 adalah satu kaitan dengan tentang kebesaran Allah dalam penciptaan alam semesta. Kalau minggu yang lalu kita belajar bahwa apakah hakikat siapakah Allah itu, kemudian bagaimana ciptaannya itu membawa banyak keberkahan pada alam semesta, memberikan kenikmatan, keberkahan yang terus-menerus kepada alam semesta, dan kemudian memberikan informasi kepada kita apakah hakikat daripada kehidupan, yaitu hakikat kehidupan kita itu adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu hakikat kehidupan kita itu memang adalah melewati satu demi satu daripada ujian-ujian baik yang ringan maupun yang berat dalam hidup ini, sehingga tujuan kita adalah supaya kita lulus dalam ujian kehidupan ini dan kita bisa mendapatkan kehidupan yang jauh-jauh lebih baik daripada apa yang kita hadapi sekarang ini. Baik, jadi setelah itu, setelah ayat 1 dan 2, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang ciptaannya, yaitu alam semesta. Di mana penciptaan alam semesta itu adalah sesuatu yang unik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika orang-orang yang paling kafir pun di dunia ini, yaitu Fir'aun misalnya, mengatakan aba anna rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang ada di negeri ini, maka satu hal yang tidak bisa, dia bisa menghidupkan, dia bisa mematikan, dia ambil dua orang tahanan, kemudian satu dibunuh, yang satu kemudian dibebaskan, dia bilang aku yang menentukan hidup dan mati, katanya gitu. Tapi kemudian ketika bisa mengatakan, dan siapa yang menciptakan alam semesta, maka fabuhital ladzi kafar, maka dia menjadi tutup mulut, dia tidak bisa berkata sesuatu apapun tentang alam semesta. Dan alam semesta ini adalah apa yang Allah, mohon yang ada di sekitar saya untuk memakai headset atau earset. Terima kasih. Nah, kemudian setelah ini Allah menjelaskan betapa besarnya ciptaannya, yaitu beliau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat, berfirman dalam ayat ini, mohon maaf, saya jadi kurang konsentrasi ya ketika ada banyak suara yang masuk ke telinga saya. Saya mohon dengan sangat yang ada di sekitar saya untuk memakai earset. Terima kasih. Kemudian itu kan di rumah saya ada tim ya, tim yang bekerja sama untuk supaya kondisi ini bisa pengajian ini bisa terjadi, dan kadang-kadang masih ada masalah-masalah teknis kecil ya yang kelihatannya remeh tapi bisa mengganggu jalannya acara. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Alladzi, ya, yang dia yang khalaqa sab'a samawati, dia yang menciptakan 7 langit yang tibaqan, yang berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani, dan kamu tidak bisa melihat apa yang di dalam penciptaan dari Allah yang Maha Rahman ini, dari tafawus, dari sesuatu yang kalau di dalam bahasa Inggris defiance, jadi sesuatu yang gagal atau sesuatu yang tidak sempurna ya. Di dalam penciptaan alam semesta tidak ada yang gagal, tidak ada yang tidak sempurna, tidak ada yang tidak seimbang. Semuanya dalam satu harmoni yang Masya Allah. Maka kemudian Allah berfirman, farji'il basara, maka kamu kembalikan tatapan kamu itu, pandangan kamu itu ke langit, hal taro min futur, hal apakah kamu melihat taro min futur, dari sesuatu yang terbelah. Silahkan diklik Ibu host. Baik, jadi di sini bahwa Allah berfirman bahwa
penciptaan Allah itu adalah 7. 7 di dalam bahasa Arab bisa berarti banyak, tapi juga bisa berarti 7. Ya. Nah, kemudian Allah berfirman bahwa Dialah yang menciptakan, ya, menciptakan langit yang 7 itu dengan berlapis-lapis gitu ya, dan tidak ada satu Tuhan pun yang disembah oleh manusia selain Allah yang mendeklar dirinya bahwa Dialah pencipta langit dan bumi. Wama bainahuma, dan apa-apa yang di antara keduanya. Makhluk-makhluk lain yang dianggap sebagai Tuhan itu hanya bisa memberikan sedikit manfaat yang sangat sedikit, tapi tidak ada yang pernah bisa mendeklarasi dirinya bahwa dia adalah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka Allah menantang kita, bukan menantang ya, tapi juga kalau buat orang-orang yang memang kafir ini menjadi satu tantangan. Tapi buat kita ini adalah kita harus meningkatkan keimanan kita gitu loh, dengan melihat bagaimana sih sebetulnya penciptaan Allah itu seperti apa. Kan ada yang kalau orang yang baru mau masuk Islam mengatakan Tuhannya orang Islam itu seperti apa? Nggak ada visualisasinya, nggak ada patungnya, nggak ada gambarnya gitu loh. Kemudian bagaimana kita bisa mengenal siapa itu Allah kalau kita Tuhan yang kamu sembah, kalau kamu tidak bisa melihat wujudnya. Tapi kemudian inilah ya, kalau ciptaannya saja sehebat ini, sebesar ini, bagaimana dengan penciptanya? Karena kalau kita melihat, kita nggak akan pernah bisa. Nanti kita lihat bahasanya bahwa 7 langit dan bumi itu, 7 langit itu bahkan manusia tidak bisa untuk melihat semuanya, karena di dalam langit dan bumi itu ada yang disebut dengan observable universe dan unobservable universe. Jadi yang observable universe yaitu adalah alam semesta yang bisa dilihat oleh mata dengan memakai teleskop. Ada beberapa teleskop, ada teleskop Hubble, ada teleskop ALMA ya, dan itu mereka bekerja puluhan tahun untuk bisa membuat teleskop itu, dan teleskop itu sampai sekarang itu dinyatakan hanya bisa melihat 14% dari besarnya alam semesta observable universe. Jadi dari universe, dari alam semesta yang bisa dilihat itu ya hanya 14% yang dilihat. Jadi ada belum lagi yang unobservable universe. Jadi alam semesta yang tidak bisa dilihat ya. Yang tidak bisa dilihat. Maksud saya kalau kadang-kadang kita lihat ada hitam, apakah hitam? Apakah hitam sekitar gambar ini, kita nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Tetapi juga ada juga bagian-bagian dari alam semesta yang memang manusia belum mampu untuk bisa menggapainya, belum bisa untuk bisa melihatnya saja belum bisa gitu. Dan yang dilihat itu yang bisa dilihat pun yang bisa dilihat ya, kemungkinan nanti dengan berjalannya waktu akan bisa melihat lagi lebih lama, lebih banyak lagi. Tapi kan kita juga nggak tahu sekarang, katanya sih sekarang sudah misalnya akhir zaman, sampai berapa banyak lagi yang bisa kita lihat dari alam semesta ini. Sedangkan alam semesta ini juga berkembang. Ya, berkembang. 14% dari yang berkembang. Jadi kapan kita bisa naik ke 15% aja, ya sulit gitu. Ya. Mohon maaf nih penjelasan saya mungkin kelihatan agak membuat bingung gitu ya, tapi memang saya sudah berusaha untuk menjelaskan dengan sesederhana mungkin, karena sebetulnya apa yang ada di luar sana di alam semesta itu adalah sesuatu yang kita nggak hanya bisa gitu hanya bisa Masya Allah gitu ya, cuman bisa begitu aja gitu, nggak bisa speechless lah kalau katanya orang bahasa Inggris itu gitu ya. Maka Allah meminta manusia untuk melihat mata rofi khalqir rahmani min tafawus, dan tidaklah apa yang diciptakan oleh Allah yang ar-Rahman itu, Allah yang maha penyayang kepada makhluk-makhluknya itu tidak ada tafawus, tidak ada yang seimbang, tidak ada sesuatu yang tercela, tidak ada kelemahannya, tidak ada kekurangannya, tidak ada kontradiksinya.
tidak ada kontradiksi, semuanya rapi, sempurna. Masya Allah. Ya. Bayangkan saja, kalau alam semesta itu diklaim oleh para saintis bahwa alam semesta itu dari meledak, ya, meledak dari satu black hole atau satu energi yang sangat besar, yang energi itu tidak mempunyai ruang. Jadi dia energinya besar sekali, tapi dia tidak punya ruang. Maka dia meledak, explodes, dan terciptalah alam semesta ini. Dan ketika dia meledak, maka dia mengeluarkan energinya yang sangat besar itu, dan dia menempati ruang. Ceritanya begitu, ya. Jadi, tapi yang satu hal aja yang kita coba kontemplasi sedikit, sesuatu yang meledak itu biasanya menjadi serpihan, menjadi sesuatu yang sangat tidak teratur, menjadi sesuatu yang ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kemudian berserakan, ya, bom meledak aja berserakan, ya, menjadi sesuatu yang tidak ada sesuatu yang bisa diatur gitu. Demikian juga halnya misalnya dengan erupsi dari gunung, misalnya gunung meletus, itu yang terjadi juga setelah letusan ya sudah tidak ada apa-apa lagi yang teratur, ya. Tetapi Masya Allah, dengan ciptaan Allah ini, dengan ciptaan Allah yang alam semesta ini, disebutnya dengan Big Bang, sesuatu yang meledak dengan sangat keras gitu, ya, dari sesuatu yang sangat mampat, yang energinya besar, dia meledak menempati ruang, dan sampai sekarang pun belum berhenti dia berekspansi. Tetapi di dalam semua ciptaannya itu ada keteraturan. Semuanya itu meledak, tapi meledaknya itu teratur sekali. Nanti kita lihat ya bagaimana setiap bahkan misalnya ada matahari aja. Matahari kita itu dikelilingi oleh planet-planet, salah satunya planet bumi, dan si planet-planet ini berjalan dengan kecepatan yang reguler, yang di dalam jalannya, ya, di dalam orbitnya, dia meleset dari orbitnya, dan dia tidak pernah bergeser dari orbitnya. Tahukah teman-teman bahwa kalau bumi kita ini, ya, keluar dari orbitnya 1 meter saja di luar orbit, ya, maka bumi ini akan lama-lama akan mati karena dia kedinginan, dan akhirnya akan mati. Tapi kalau dia berputar 1 meter saja mendekati matahari, maka dia akan terbakar, dan bumi juga lama-kelamaan akan menjadi mati. Kebayang tidak? Jadi betapa penempatan bumi kita ini juga sesuatu yang sangat precise gitu loh, sangat pas gitu loh. Nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Kalau lebih kita bermasalah, kalau kurang kita mati, ya gitu. Tapi inilah ciptaan Allah gitu. Dan semuanya semuanya mempunyai keteraturan itu. Setiap planet, setiap matahari, setiap bintang, setiap galaksi itu mempunyai aturan-aturan sendiri, sistemnya sendiri. Makanya wa huwa ala kulli syai'in qadir, semua dari galaksi-galaksi itu mempunyai kadarnya sendiri-sendiri, mempunyai cara jalannya sendiri-sendiri, mempunyai ekspansinya sendiri-sendiri, ya, mempunyai pusat rotasinya sendiri-sendiri. Nah, ini yang disebut dengan salah satu dengan bahwa ala kulli syai'in qadir. Oke, selanjutnya kita lihat farji'il basara hal tara min futur. Silakan Ibu host. Farji'il basara hal tara min futur. Maka kembalikanlah, ya, penglihatan kamu, maka hal apakah kamu melihat min futur, dari futur itu asal katanya fatoro. Fatoro itu artinya membelah, ya. Iftar itu buka puasa, ya. Jadi al-fatir itu pencipta, Allah yang mencipta. Jadi Tuhan yang Maha menciptakan. Jadi ini artinya apa di sini? Apakah kamu melihat ada yang terbelah? Apakah kamu melihat ada sesuatu yang robek, jadi sesuatu yang tidak sempurna, ya, di dalam apa yang Allah
ciptakan dari alam semesta ini. Ya. Selanjutnya, nah untuk lebih memahami lagi kita lihat nih ada ayatnya dalam surat ayat yang menjelaskan juga ayat 3 Al-Mulk ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Walladzi, dan dialah alladzi Allah yang khalaqalakum, yang telah menciptakan bagi kamu ya apa-apa yang ada di bumi ini. Jadi bumi ini diciptakan untuk kamu jami'ah ya secara keseluruhan. Kemudian summastawa ilas sama, kemudian dia menuju ke langit, dan kemudian fasawwahunna, dan dia fasawwahunna, dia membentuk langit itu ya sab'a samawat, menjadi 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Jadi dia 7 langit, dan 7 langit itu berarti banyak, ya bisa berarti banyak. Baik, jadi di dalam penafsiran ayat ini juga ada yang mengatakan bahwa ini adalah 7 gitu ya, tapi juga mempunyai arti banyak. Saya ingin sedikit aja mengutip tentang, kita belajar sedikit tentang atmosfer, karena atmosfer itu mempunyai 7 lapis. Dan nanti setelah itu kita lihat yang banyak, arti sab'a dalam arti banyak itu untuk seluruh alam semesta. Jadi atmosfer kita tuh mempunyai tepat 7 lapis, yaitu troposfer, stratosfer, ozonosfer, mesosfer, termosfer, ya, ionosfer, eksosfer, ya. Dan ini atmosfer ini kurang lebih sekitar 11 km tingginya, dan dia itu merupakan satu proteksi untuk bagi orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang tinggal di bumi. Ini adalah atmosfer ini proteksi buat kita. Proteksi karena dia menyerap radiasi sinar ultraviolet, karena ultraviolet itu dari matahari itu cukup tinggi, dan kalau kita terkena radiasi ultraviolet kita bisa bermasalah, kita bisa mati ya. Jadi itu diserap sebagian radiasinya, sehingga sedikit saja yang diperlukan oleh manusia yang masuk ke bumi. Dan kemudian selanjutnya atmosfernya juga mengurangi suhu ekstrim antara siang dan malam, supaya malam dan siangnya tidak terlalu ekstrim ya. Dan ada regulator temperatur ya, sehingga manusia tidak berubah-ubah. Kita aja sekarang yang banyak hujan aja udah sakit ya segala macam ya. Manusia tuh lemah banget ya. Tapi ini dengan adanya kalau nggak ada atmosfer, maka akan jauh lebih masalah lagi kitanya ya. Akan lebih banyak lagi yang sakit. Ya, silakan. Selanjutnya, selain melindungi dari ultraviolet, apalagi dia untuk mempertahankan kehidupan di bumi, karena di dalam atmosfer ini seperti kayak kurungan gitu, kurungan oksigen gitu. Jadi di dalamnya ada oksigen, ada nitrogen, ada karbon, ya, ada gas-gas yang memang diperlukan oleh manusia untuk hidup. Karena itulah juga kalau manusia melihat mereka melakukan riset tentang suatu planet, apakah planet itu bisa dihuni atau tidak, salah satunya punya atmosfer enggak gitu. Karena dengan atmosfer itu oksigen dan kebutuhan makhluk itu terpenuhi. Jadi kita tuh sebetulnya ada di dalam satu kurungan. Ada kurungan yang di dalamnya ada oksigennya gitu ya. Jadi ini yang bisa membuat kita hidup. Ya, kalau misalkan tidak ada atmosfer, maka oksigen bisa kemana-mana. Gitu. Masya Allah ya. Tapi amazingnya lagi, hebatnya lagi, kita hidup dalam kurungan, tapi kurungannya transparan. Ya, Masya Allah. Kemudian dia juga mempertahankan keseimbangan energi. Ya, karena di situ ada di dalam atmosfer, terutama troposfer itu, jadi siklus perpindahan air yang nanti akan menyebabkan adanya hujan, dan kan hujan itulah yang menjadikan semuanya berjalan, sistem di bumi ini berjalan kalau ada hujan. Kalau nggak ada hujan, ya udah. Karena hujan itulah kemudian menumbuhkan tanaman, dan kemudian tanaman itu kita makan dan juga dimakan oleh ternak-ternak, yang ternaknya juga kita makan. Jadi
ini yang apa namanya yang amazing sekali, bahwa dengan adanya kurungan besar tadi uap air itu juga akan tertahan, dia akan tertahan di troposfer dan kemudian dia akan turun ke bumi menjadi air hujan. Nah, kemudian yang selanjutnya dia juga menjadi atmosfer, menjadi pelindung bumi. Jadi kalau misalkan ada benda-benda asing, misalnya komet ya, batu-batuan yang meteorit yang datang ke bumi, yang menuju ke arah bumi, maka dia akan terkena gesekan di atmosfer itu, dan akhirnya dia akan hancur lebur sebelum masuk ke bumi. Jadi itu kalau saya pernah membaca bahwa ada meteorit itu besarnya bisa sebesar kota Los Angeles gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan Jakarta, mungkin lebih besar Jakarta dengan Jabodetabek misalnya gitu. Ada batunya itu bisa sebesar itu gitu, yang di atas tuh meteor yang datang ke atmosfer kita. Dan itu semuanya akan dikikis dan jatuh ke bumi itu dalam bentuk serpihan atau menjadi gas. Jadi tidak ada bentuknya sama sekali. Karena itu kalau kita lihat ada bintang jatuh gitu ya. Sebenarnya bukan bintang jatuh, tapi itu adalah kelihatannya indah, tapi itu sebetulnya proteksi karena ada meteor yang sangat besar yang masuk ke atmosfer bumi dan dia tergesek sehingga dia terbakar, dan kita ngelihatnya senang, hore gitu ya, ada bintang jatuh. Padahal itu kalau misalnya dia nggak habis, itu masalah ya, kehidupan di dunia ini tidak bisa masalah karena besarnya si meteorit itu. Oke, selanjutnya dia juga menjadi atmosfer, menjadi regulator ya, regulator temperatur seperti yang saya katakan lagi. Kemudian kita masuk ke ayat keempat, ini masih tentang alam semesta juga ya. Alam semesta juga yang kita gambar. Mbak, ini gambar apa, Mbak? Ini gambar galaksi Bima Sakti, yaitu galaksi kita ya. Galaksi kita yang dia panjangnya itu panjang sekali, dia panjangnya 100.000 tahun cahaya, dari kiri ke kanan piringannya itu 100.000 tahun cahaya, dan tebalnya itu 1.000 tahun cahaya ya. Gak kebayang ya, tahu nggak, tahun cahaya, 1 tahun aja kita tuh lama ya, 1 tahun tuh lama. Tapi apa yang disebut dengan tahun cahaya? Tahun cahaya itu adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 1 tahun. Sedangkan cahaya itu berjarak dengan kecepatan 300 km detik, 300.000 km per detik. Bingung ya? Kita tuh 300.000 kilometer per detik ya, sedangkan coba dari Jakarta Surabaya berapa? 900 kilo ya, 100 kilo. Jadi pokoknya kalau nggak salah tuh, kalau untuk ngelilingin bumi itu cahaya tuh memerlukan sekitar 3 atau 4 detik gitu untuk mengelilingi bumi. Kebayangkan cepatnya gitu. Serut, udah ngelilingin bumi si cahaya itu. Nah, ini kalau untuk dimensi alam semesta seperti ini, yang dipakai adalah tahun cahaya. Jadi jarak yang ditempuh bukan cuma 1 detik cahaya, 2 detik cahaya, 1 jam cahaya, enggak, tapi tahun cahaya. Aduh, saya juga bingung nih ngomongnya gimana, tapi ya kalau paling enggak pokoknya wow gitu aja ya. Nah, ini dari kita tuh ada di dalam galaksi Bima Sakti ya. Kalau kita lihat ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tummarji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khasi'au wa huwa hasir. Summa, kemudian kembalikan al basara. Jadi penglihatan kamu kembalikan karrataini. Coba kita masuk lagi, klik next selanjutnya. Karrotan yang kedua kali. Jadi kan yang tadi kan diminta untuk irji'il basar. Jadi lihatlah ke langit, dan kemudian yang ayat keempat ini adalah lihat lagi ke langit yang kedua kalinya. Yang qalib, maka kemudian pandangan kamu itu ya, al-basara itu yang qalib akan terbalik ya, ilaika kepada engkau ya.
yang qalibi ilakal basoru jadi pandangan kamu itu akan kembali kepada diri kamu sendiri karena saking nggak bisa, nggak ngertinya. Jadi kalau misalkan saya jelasin sekarang, Mbak bingung, ruwet, ya iya gitu, karena itu nanti memang ini yang mau dimaksud dalam ayat ini, bahwa nanti kita itu akan bingung. Kita akan nggak, subhanallah, udah nggak bisa mau apa-apa lagi ya. Khosyian ya, dengan pandangan yang tunduk, yang rendah, wahwa hasir, dan pandangan kamu itu akan menjadi sangat kecapean ya. Jadi artinya nggak nyampe gitu intinya. Kalau kita, makanya saya bahas ini tuh, memang kalau di tafsir malah tidak dijelaskan seperti ini, tapi saya di sini menambahkan bukan tafsiran, tapi saya menambahkan tadabur. Apa sih yang dimaksud dengan ayat ini? Jadi kalau misalkan teteh-teteh, ibu-ibu, bapak-bapak ada yang bingung, enggak apa-apa, karena memang ini yang diinginkan oleh ayat ini. Kita jadi gitu ya. Jadi udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, maksudnya gitu. Selanjutnya, jadi yang kedua lihat lagi. Selanjutnya, nah sekarang saya ingin kita coba lihat lagi perbandingan planet kita ya. Itu yang bumi itu ada sebelah kiri bawah ya. Kita sendiri, wah, Teh ini ada di mana Teh ini? Nggak kelihatan itu, kita ada di bumi itu, kita nggak kelihatan ada di mana gitu. Geger Kalong nggak kelihatan, Bandung juga nggak kelihatan, Bandung juga titik aja juga nggak nyampe, apalagi kita ya. Itu bumi seperti itu, dan kemudian ada yang lebih kecil-kecil dari bumi, yaitu ada Pluto, dan kemudian ada Uranus ya, ada Uranus dan Neptunus yang lebih besar daripada bumi. Dan Uranus dan Neptunus aja sudah berapa kali lipat, itu mungkin ada 10 kali, 12, 15 kali lipat. Kemudian nanti itu setelah itu ada Saturnus yang jauh lebih besar lagi, mungkin 100 kali lipat. Ada Jupiter yang jauh lebih besar lagi ya. Dan ini coba kalau kita lihat seperti ini aja, kita juga kita ada di mana? Kita tuh makhluk Allah yang kayak apa sih sebetulnya? Makanya kita tuh manusia tidak la tadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang mempunyai dalam hatinya sebesar zarah daripada kesombongan. Karena apa? Apa yang disombongin dong? Kelihatan aja enggak loh. Kelihatan aja enggak. Di mana Bandung enggak kelihatan ya. Geger Kalong apalagi gitu, Abadi apalagi. Terus kemudian Hani, wah makin enggak kelihatan lagi. Jadi kita sangat tidak patut untuk sombong apapun itu, karena kita itu hanya makhluk Allah yang sangat kecil, dan bahkan mungkin disebut debu pun itu tidak, saking kecilnya. Oke, kita lihat lagi selanjutnya, Taika. Sekarang kita lihat itu planet-planet itu bandingkan dengan matahari. Matahari besar dan panas, ya, sampai sekitar 10.000 derajat Celcius. Jadi makanya nggak ada yang bisa hidup di matahari, itu semuanya jadi gas. Kalau kita kan 100 derajat Celcius ya, untuk air itu kan cuma segitu ya. Tapi ini sampai ribuan derajat ya. Jadi tidak ada yang bisa hidup di matahari. Dia ada bola yang sangat besar dan sangat panas. Dan di mana kita? Di mana kita? Lihat, di mana kita? Oke, selanjutnya. Udah masuk? Oke. Kayaknya ada slide yang oke. Sebelumnya Taika sebelumnya. Sebelumnya Taika. Oke, ini ada sebelumnya lagi. Nah, nggak apa-apa, di slide-nya kayaknya ada yang misplace ya, tapi nggak. Jadi ada galaksi ada sekitar 100 triliun galaksi. Triliun itu berapa nolnya? Miliar berapa nolnya? 12. Miliar 9. Triliun 12. 12 triliun galaksi. Kita aja lihat uang 1 triliun aja nggak
belum pernah lihat ya. Lihat kelereng 1 triliun juga belum pernah lihat. Ini ada galaksi, ada 100 triliun galaksi. Ya, next selanjutnya. Allahu Akbar. Nah, ini sekarang ini apa? Ini adalah gambar dari galaksi. Galaksi ini ilustrasi. Ini bukan yang sebenarnya. Karena kalau yang sebenarnya yang mirip sebenarnya tapi enggak juga. Yang tadi yang gambar yang sebelumnya itu Taika coba lihat gambar yang sebelumnya itu juga sebelumnya. Nah, ini juga gambarnya nggak benar skalannya. Kenapa nggak benar? Karena sebetulnya ada ruang-ruang yang sangat banyak. Jadi artinya ini adalah seperti kalau kita ngelihat pakai kacamata yang cembung, jadi kelihatannya mampet gitu loh. Jadi sebetulnya banyak sekali ruang-ruang yang kosong. Makanya disebutkan di dalam banyak alladzi khalaqas samawati wal ardo wa ma bainahuma. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Kenapa Allah sebut? Karena yang di antara keduanya itu jauh lebih besar daripada barang-barang galaksi-galaksi yang ada. Ya. Jadi ruangan yang gelap itu juga lebih jauh, lebih besar. Dan ini berjauhan sekali, hanya karena dimampatkan seperti supaya kelihatan di foto. Kalau nggak bisa dilihat, nggak bisa kebayang apa itu galaksi. Ya, selanjutnya. Nah, kalau ini adalah ilustrasi tentang galaksi, karena galaksi-galaksi ini juga mereka berpencar ke sana sini, tapi untuk memberikan bayangan bahwa galaksi itu bentuknya berbeda-beda. Selama ini yang kita tahu tuh galaksi Bima Sakti atau Milky Way, tapi sebenarnya masih banyak lagi galaksi yang lain. Ya, selanjutnya ini tipe-tipe galaksi, ada yang seperti eliptik gitu, bentuk eliptik ya. Kemudian ada bentuk yang spiral. Jadi kalau kita itu kayaknya ini deh, kita ini kayaknya eliptik ya, yang Bima Sakti. Ada bentuknya spiral, ya ada bentuknya lentikular, ya seperti piringan gitu. Ada yang bentuknya irregular, jadi bentuknya ya semau-maunya aja, seada-adanya aja gitu ya. Ini menunjukkan kebesaran Allah bahwa banyak sekali bentuknya, nggak monoton ciptaan Allah itu dan semuanya itu sangat seimbang. Selanjutnya, nah ini ada, sebelumnya saya juga Taika atau yang sebelumnya Teh, 2 slide sebelumnya tentang galaksi Bima Sakti. Oke. Selanjutnya Teh Ika, mungkin saya ada yang misplace ya, tadi sempat komputernya tuh sempat mati gitu. Jadi selanjutnya coba saya mencari Milky Way. Jadi setelah ada matahari harusnya ada yang Milky Way. Selanjutnya, oke, selanjutnya. Oh, nggak ada, berarti ada yang hilang. Oke. Ke atas lagi, ke atas terus sebelum lagi, sebelum lagi tidak ada ya. Oke, tidak ada. Oke, turun lagi. Ya, jadi contoh misalnya ini aja. Kita ambil gambar ini ya. Kalau misalnya gambar ini, kalau misalnya saya mengatakan bahwa ini adalah galaksi Bima Sakti ya. Galaksi Bima Sakti. Ini galaksi Bima Sakti ini kita ada di sini ya. Dan kita ada di salah satu ujung daripada spiral ini, terus kemudian dia akan berputar. Galaksi matahari itu berjalan. Jadi matahari kita kan matahari itu kan diputerin di sekelilingnya ada planet-planet yang berputar. Nah, kemudian si matahari itu sendiri juga berputar mengelilingi galaksi Bima Sakti ini. Ya. Dia berputar gitu. Untuk satu putaran dia memerlukan 200 sampai 255 juta tahun. Ya, juta tahun cahaya
ya ada cahayanya untuk putar itu. Ya, jadi kita itu kalau kita kelihatannya aman tentram di sini itu sebetulnya kita tidak sedang statis loh. Kita itu sedang berputar dalam rotasi bumi, kemudian berputar sambil berotasi sambil mengelilingi matahari, kemudian mataharinya tata suryanya berputar mengelilingi Bima Sakti ini. Jadi kita itu berjalan dengan sangat cepat. Saya kalau nggak salah saya tuh pernah ngitung kecepatan matahari itu sekitar 700 km per detik kalau tidak salah, itu saya pernah ngitung iseng-iseng itu 700 km per detik. Kebayang nggak sih 700 km per detik itu dari mana ya 700 km per detik itu ya. Kalau Surabaya, saya ingatnya Surabaya sama Bandung itu sekitar 800 kilo. Ya, 800 km. Ya, jadi segitu 1 detik, teng, gitu itu udah sampai. Jadi Surabaya ke Bandung, teng, itu 1 detik tuh udah nyampe. Itu kecepatannya si matahari itu gitu. Cepat sekali gitu loh. Tapi kita nggak kerasa. Pertama, kedua, kalau dari ilmu yang saya tuh dulu 22 tahun kerjaan saya itu adalah aerodinamik, yaitu mempelajari bentuk-bentuk yang aerodinamis, bentuk-bentuk dari pesawat, bagian-bagian pesawat sehingga dia bisa terbang dengan efisien. Nah, bentuk yang paling jelek untuk terbang itu adalah bulat. Karena itu gaya hambatnya besar sekali. Tapi bagaimana matahari ini bisa bergerak gitu ya, melaju dengan kecepatan 700 km per detik gitu ya. Dan bentuknya bulat. Harusnya itu nggak bisa. Karena itu bentuk yang paling jelek. Jadi maksudnya Allah tuh menciptakan bentuk yang paling tidak aerodinamis, tapi dia berjalan dengan cepat. Ya buat saya tuh, saya udah Masya Allah, Allah Akbar, saya udah nggak bisa bilang apa-apa. Karena selama saya belajar, saya bekerja 22 tahun plus 8 tahun, berarti 30 tahun saya tuh belajar tentang ilmu bentuk keluar pesawat untuk bisa terbang secara efisien, itu udah selesai. Maksudnya selesai itu Allah enggak, saya mau bikin bentuk bulat dan dia tetap bisa melaju dengan cepat. Buat saya itu udah di luar daripada hitungan manusia. Makanya kita tuh memang lemah, kita tuh memang kita tuh nggak ada harganya. Pokoknya sebetulnya kalau kita ngeliat Al-Quran tuh kita itu tidak ada harganya. Oke, selanjutnya. Oh, udah waktunya udah mau habis ya, Teh. Dikit lagi. Selanjutnya. Oke. Nah, ini adalah beberapa bentuk galaksi ya. Ini ada galaksi misalkan ring galaksi atau Hawks object. Dia ring galaksi, dia itu ditemukan tahun 1950 dan dia itu ada ini semuanya adalah kumpulan daripada bintang-bintang. Jadi sebuah galaksi itu didefinisikan sebuah galaksi kalau dia merupakan jamaah daripada minimal 100 miliar bintang. Kalau dia kurang dari 100 miliar bintang, dia bukan dinamakan galaksi. Ya, dia dinamakan yang lain, ada namanya klaster atau apa, saya lupa, klaster ya kalau nggak salah. Namanya klaster, tapi dia bukan galaksi. Galaksi itu minimal anggotanya itu 100 miliar bintang, 100 miliar matahari. Ya. Nah, ini semuanya adalah lebih daripada 100 miliar, tapi semuanya yang kelihatan tengah itu bukan matahari, itu adalah bintang-bintang yang yang berkumpul, insya Allah. Selanjutnya kita lihat ada galaksi NGC 1912. Nah, ini adalah salah satu bentuk galaksi yang dia itu panjangnya sekitar 700.000 tahun cahaya. Lebih kecil ya daripada punya kita kan di Bima Sakti 100.000 tahun cahaya, dan ini jauh sekali ya, 38 miliar tahun cahaya dari kita, jauh banget gitu. Selanjutnya ada lagi bentuk yang seperti, nah ini Whirlpool Galaxy, ini adalah galaksi yang cantik ya, dia
Dia bentuknya seperti spiral-spiral gitu dan punya warna-warna ya. Warna-warna itu terjadi ya karena beda spektrum gitu ya dari bintang-bintang penyusunnya. Ini adalah salah satu yang dari galaksi yang paling cantik, termasuk yang paling cantik lagi, Whirlpool Galaxy. Selanjutnya ada, nah ini adalah galaksi yang ada anaknya tuh. Nah, galaksi yang ada, jadi 2 buah galaksi yang menjadi satu dan dia itu membentuk suatu apa tuh ya, anak dan bapak dan anak atau ibu dan anak lah ya, tapi dia bentuknya seperti itu. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Karena yang selanjutnya ada yang disebut dengan overlapping galaxy. Jadi galaksi itu selanjutnya, Ibu Ika, apakah masih ada lagi? Nah, ini overlapping galaxy. Nah, overlapping galaxy itu ada kalau ada galaksi yang kata kita bilang mah tubrukan. Ya, tubrukan, galaksinya tuh tubrukan. Ya, tapi tubrukannya apa namanya? Enggak. Ya, ini yang lucunya ada. Tubrukan 2 buah galaksi atau overlapping galaxies itu tidak akan menjadikan galaksinya itu rusak. Kebayang enggak? Ada 100, kalau kita lihat 100 miliar sampai 200 miliar bintang. Mereka itu bertubrukan begini, tapi enggak ada yang rusak sama sekali. Nanti kadang tapi memang ordernya itu sampai ratusan ribu tahun ya untuk bisa apa namanya perjalanan mereka. Kadang-kadang gini, terus nanti kemudian mereka papasan gitu ya. Tapi bayangkan 100 masing-masing 100 miliar bintang. Kalau dengan 2 berapa berarti? Katakanlah saya bilang 300 miliar bintang. Mereka itu bertemu tapi enggak ada yang tubrukan. Bahkan di dalam yang sering terjadi di dalam proses tubrukan itu timbullah bintang-bintang baru. Karena gaya interaksi antara satu bintang dengan bintang yang lain yang banyak itu hanya ada anaknya, ada bintang-bintang yang tumbuh. Ini yang disebut buat saya salah satunya kenapa tabarakalladzi biyadihil mulku. Sesungguhnya penciptaan kenciptaan dari Allah tuh maha memberikan berkah gitu. Tabrakan tapi nggak bikin masalah. Tabrakan malah jadi tambah gitu kan. Itu berkahnya sistemnya Allah. Kalau manusia tabrakan nyawa melayang. Ini enggak, tabrakan nggak apa-apa, malah ada anaknya lagi tambah gitu ya. Ini disebut dengan tabaruk. Selanjutnya. Nah, kemudian ayat kelima, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Oke. Dan sesungguhnya walaqad zayyana dan kami sudah menghiasi as-samaa'a ad-dunya ya. As-sama ad-dunya, langit dunia itu dengan bimasabiha, dengan bintang-bintang, dan waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan itu sebagai pelempar buat setan, dan wa'tadna lahum adzabas sa'ir, dan bagi mereka kami sediakan api neraka yang sair, yang menyala-nyala. Mungkin karena waktunya juga sudah melebihi ya. Jadi mungkin saya cukupkan di sini dulu untuk kita lanjutkan dulu dengan diskusi. Moga-moga dengan diskusi makin menjadikan kita tambah paham ya. Usahakan untuk selalu bertanya agar kita bisa mengasah kefahaman kita tentang apa yang kita pelajari. Ya, silakan ada yang mau moderator, saya kembalikan kepada moderator. Ya, Masya Allah, ya subhanallah, tadi kita sudah mendengar ya tentang kesempurnaan penciptaan alam semesta, ya luar biasa. Ada suaranya? Ada? Ya, ada enggak? Ada ya. Ya, baik, ini ada beberapa teman-teman yang sudah antusias. Ini ada dari Ibu Nur Latifah. Ya, alhamdulillah. Ya, Bu Nur mau langsung atau dibacakan? Silakan bacakan, boleh, langsung boleh. Bacakan ya. Bu Nur mau dibacakan ya? Atau bertanya langsung? Mana Bu Nurnya?
Dibacain aja ya. Silakan bacakan aja. Iya. Alhamdulillah, makasih Bun atas ilmunya. Belajar tafsir, belajar berbagai macam bidang ilmu. Jadi teringat film kartun Rio yang sering ditonton anakku. Pertanyaannya, maaf kalau pertanyaannya terlalu kecil karena masih minimnya ilmu saya. Apakah seharusnya mengatakan Masya Allah atau Subhanallah ketika melihat keindahan? Mohon pencerahan agar dapat memberikan pengetahuan kepada anak-anak. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Pertanyaan bagus banget nih. Ya. Baik, sekarang kita lihat dulu apa arti Masya Allah dan apa arti Subhanallah ya. Kalau Masya Allah itu ma itu artinya apa? Something ya. Syah yang dikehendak Allah. Jadi Masya Allah itu artinya ya Allah itu yang dikehendaki Allah tuh kayak gitu loh. Oh gitu loh. Oh Allah tuh gitu. Oh Allah maunya begitu gitu. Itu pakai kata Masya Allah. Ya. Selanjutnya kalau Subhanallah itu artinya Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Maha Suci Allah dari apa? Kan Allah udah Al-Qudus. Allah udah Maha Suci. Kenapa harus Maha Suci Allah? Sebetulnya Maha Suci Allah itu bukan mensucikan kata-kata itu, tidak mensucikan Allah. Tapi Subhanallah itu mensucikan otak kita nih loh, yang otak kita yang suka sok tahu gitu kan, yang suka merasa bahwa kita udah tahu tentang Allah tuh ya Allah gitulah gitu. Allah gitu tuh yang gimana gitu kan ya. Nah, jadi ketika penggunaan kata-kata melihat keindahan itu tuh tergantung dari orang bisa memakai dua-duanya gitu. Tergantung apa yang ada di dalam pemikiran kita gitu. Kalau misalkan kita melihat sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat amazing, sesuatu yang sangat hebat, kita bilang Masya Allah gitu. Oh, jadi artinya apa yang ada dalam pikiran kita? Waduh, hebat banget ya Allah ya. Allah tuh sampai bisa segitu-gitunya gitu loh, bikin alam semesta gitu. Masya Allah gitu. Nah gitu, itu ada dalam pikiran kita seperti itu. Kalau kita bilang Subhanallah, itu artinya Subhanallah gitu, artinya waduh ternyata saya itu dulu saya pikir Allah tuh nggak sehebat itu gitu. Jadi saya bilang Masya Allah, Subhanallah gitu. Subhanallah, ternyata takutnya salah ya, ternyata pikirannya tentang Allah kayak gitu ya. Nah itu Subhanallah. Tapi ada lagi yang mengatakan melihat kayak gitu bisa Allahu Akbar gitu. Ada yang Allah Maha Besar ya Allah, ciptaannya aja kayak gitu, bagaimana dengan Allah sendiri? Allahu Akbar gitu. Jadi sebetulnya penggunaan kata-kata untuk satu fenomena yang sama, kita bisa mengatakan yang mana aja gitu, tergantung apa yang ada di dalam pikiran kita. Ini sebetulnya permainan bahasa gitu ya. Jadi bahasa juga seperti itu kan. Kalau misalnya ada kayak Milan ada kita pergi jalan-jalan ke pegunungan, kemudian kita bilang kita nggak pakai ke bahasa Arab ya, misalkan keren gitu kan. Ada satu lagi ngomongnya, wih besar banget gitu kan. Satunya lagi bilang, aduh ya Allah indahnya. Ini adalah tempat terindah yang pernah saya datangi gitu kan. Jadi orang tuh ekspresinya bisa macam-macam gitu. Tergantung dari apa yang ada di kepalanya ketika dia melihat sesuatu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga mudah difahami ya. Ya. Oke. Dilanjut ya pertanyaan selanjutnya. Dari Teh Eli, apakah di galaksi lain ada kehidupan? Atau maksudnya di Al-Quran itu ada kehidupan selain di bumi? Ya. Di dalam Al-Quran belum ada ya. Jadi yang ada itu yang disapa oleh Al-Quran itu yang pertama adalah ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang kedua adalah ya ma'syarul jinni, jadi jin. Gitu. Yang ketiga itu nanti kita lihat di dalam ayat yang selanjutnya itu kan bintang itu sebagai penghalau jin. Jadi jin itu ada yang jin yang tinggal di angkasa juga. Gitu. Jadi nggak semua jin ada di laut, di bumi, di gunung, tapi ya juga yang di angkasa itu. Jadi itu kemudian setelah itu malaikat
ya. Kemudian siapa lagi? Batu-batuan, tanaman ya. Tapi kalau yang kehidupan yang lain belum ada gitu ya. Saya belum pernah tahu dan juga belum pernah ada tafsirnya. Tetapi saya juga tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak ada. Tapi kalau di ayat Al-Quran sendiri tidak ada yang menyebutkan ada kehidupan lain. Sepanjang yang saya tahu, ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Maaf kalau tidak moga-moga bisa sedikit memuaskan meskipun mungkin nggak puas ya. Tapi walau alam tidak ada penjelasannya. Kalau misalnya kalaupun misalnya ada, ya mungkin ada gitu ya. Tapi apakah pernah ada di dalam Al-Quran? Belum pernah ada penjelasannya. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya ada yang mohon doa, katanya di waktu luang mohon doa, besan saya Bu Haji Murbawah Yuni meninggal dunia di usia 57 tahun, dari Ibu Dewi. Besannya Ibu Dewi, Ibu Murbawah Yuni. Iya. Oke. Ya Allah, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'ahnaha. Semoga Allah, ya Allah, berikanlah kelapangan jalan kepada Ibu Hajah Murba Wahyuni yang meninggalkan dunia ini. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya, ampunilah beliau, dan jadikanlah beliau orang-orang yang Engkau cintai dan Engkau sayangi, dan tuliskanlah surga untuknya bersama dengan anak keturunannya. Amin, amin, ya Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, begitu mungkin yang bisa disampaikan. Ada lagi pertanyaannya? Ya, mangga, masih ada yang lainnya. Teteh masih ada. Ini mungkin bingung nanyanya ya, karena apa informasi. Ini memang ayat ini lebih ke arah ayat ngahuleng gitu loh ya. Jadi kita Masya Allah, Mbak Hani, jadi teringat dulu pernah cerita juga Mbak Hani. Jadi kita itu harus bersyukur katanya, karena bumi itu di urutan ketiga katanya ya, jadi nggak terlalu dekat matahari, nggak terlalu dekat ke kutub katanya gitu ya. Masya Allah, kita harus bersyukur, jadi nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas gitu. Pas. Ya. Jadi pas gitu, kita tadi urutan ketiga itu udah benar-benar pas ya. Jadi bersyukur. Iya, itu saya juga ketika saya mendapatkan ilmu itu ya, saya suka baca-baca gitu. Saya juga Masya Allah gitu, kita tuh pas banget gitu loh. Di urutan ketiga itu urutan yang memang menjadikan temperatur di bumi itu pas dan kita bisa hidup gitu. Makanya meskipun banyak planet-planet lain di tata surya kita nggak ada kehidupan. Kalau bumi itu orbitnya 1 meter saja mendekat ke matahari, 1 meter ya, nggak banyak gitu kan, 1 meter itu mendekat ke arah matahari 1 meter saja, maka akan kepanasan dan lama-lama suhunya akan lama-lama akan panas dan akhirnya menjadi kering, akhirnya jadi gurun pasir, akhirnya yang nggak ada yang bisa hidup, air semuanya akan menguap dan akan dalam kurun beberapa puluh tahun maka akan tidak ada kehidupan lagi. Tapi kalau bumi ini berputarnya 1 meter saja di luar dari garis edarnya, cuma 1 meter, maka bumi itu akan menjadi kedinginan, dingin, dan dalam sekian berapa puluh tahun dia akan menjadi gumpalan es. Jadi kita itu bukan tidak sengaja hidup di bumi. Kita itu memang diberikan tempat yang terindah gitu untuk hidup. Kalau misalnya pernah saya melihat ada sebuah ada sebuah tayangan gitu tentang bagaimana warna bumi dibandingkan dengan planet-planet lain. Ternyata bumi ini warnanya zamrud, warnanya hijau kebiruan dan warnanya indah sekali. Artinya karena
Karena pasnya tadi itu ya, lokasinya pas, atmosfernya pas, dia jadi sangat indah sekali. Jadi seperti mutiara yang sangat indah. Sedangkan yang lain-lain tidak, warnanya tuh ada yang bagus sih, tapi bukan warna kehidupan gitu. Ada yang pink, ada yang kuning, ada yang orange, ada yang coklat, ada yang, iya kan tadi kita lihat gambar-gambar planet-planet itu kan warnanya berbeda-beda gitu. Dan bumi kita memang bumi yang sangat indah dan memang pas untuk bisa ada kehidupan di dalamnya. Dan tahukah teman-teman bahwa bumi ini diciptakan lama untuk bisa jadi indah, untuk bisa jadi bagus untuk ditinggalin. Dan bumi ini diperkirakan kita itu diciptakan oleh Allah hanya sekitar 0,03 sebelum masa bumi itu hancur. Paham nggak maksud saya? Jadi sebelum di akhir daripada usia bumi, kalau dibilang ada bumi sudah tua, emang iya bumi udah tua, tapi dia indah. Dan ketika dia hampir pada masa selesainya bumi, karena bumi ini juga punya umur, kalau dihitung-hitung ada umurnya, matahari, bumi itu semua ada umurnya. Dan kalau dihitung-hitung, maka diciptakannya Allah manusia itu hanya deket-deket pada kehancuran daripada bumi gitu. Jadi betapa Allah tuh membuat bumi itu indah, enak, bisa ditinggalin manusia lama gitu ya. Dan kemudian Allah menciptakan manusia dan tinggal di bumi yang sangat indah ini. Ya. Semoga juga kita diberikan kesempatan oleh Allah juga untuk melihat belahan-belahan bumi yang lain. Sekarang mungkin sulit ya, tapi paling enggak ada banyak ini kan video tentang daerah-daerah yang indah-indah di bumi ini. Dan saya juga beberapa kali pergi ke negara-negara, masya Allah memang sangat indah ya. Negara-negara yang di luar sana juga tidak kalah indahnya dengan Indonesia. Indonesia juga indah, tapi setiap negara mempunyai keindahannya masing-masing, dan semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pernah, ini masih ada waktu beberapa menit, saya dulu waktu muda pernah tinggal di luar negeri selama 8 tahun, yang membuat saya paling ada satu saat di mana saya tuh speechless gitu ya, ketika turun salju. Dan ketika turun salju itu berarti ya, dalam bayangan saya berarti ada salju, di mana salju itu bisa derajatnya bisa antara 0 sampai kadang minus 20. Artinya kalau dulu saya juga kalau punya daging gitu, belanja gitu, taruh aja di dekat jendela, dia membeku sendiri, nggak usah masukin ke freezer, bisa itu. Jadi besar freezer. Jadi saya pikir ini ada freezer sebesar bumi Eropa. Ada freezer yang segede Eropa. Dan freezer itu nggak tertutup, terbuka. Saya nggak habis pikir, bagaimana itu bisa terjadi. Gimana itu ya, Masya Allah. Bagaimana itu bisa terjadi gitu. Kita kalau lihat freezer di rumah kita tuh, kan harus tertutup. Kalau kita dibuka sama anak, pintunya nggak nutup dengan benar, ibunya pasti ngomel. Mama Naila pasti ngomel, ayo tutup yang benar itunya, kalau enggak nanti nggak jadilah esnya gitu. Tapi di bumi Eropa, di belahan bumi lain juga, itu ada freezer besar sekali dan nggak ada tutupnya. Masya Allah ya. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Hanya Allah yang bisa melakukan itu, Masya Allah. Seperti hanya tadi atmosfer, dibilang kan atmosfer itu transparan, ya kan? Transparan. Tapi dia proteksi buat kita. Bahkan meteor pun kalau segede Los Angeles yang masuk ke dalam bumi, atmosfer bumi, itu bisa hancur berkeping-keping jadi gas. Tidak ada sisanya apa-apa. Kebayang nggak sih? Sesuatu yang tidak terlihat tetapi bisa meluluhlantakkan meteorit sebesar Los Angeles. Amazing, Masya Allah, Subhanallah. Speechless saya membayangkannya. Kan selama ini kita kalau mau belah batu pakai apa? Pakai kapak ya. Pakpok gitu. Nah kalau ini itu nggak ada belahannya gitu, maksudnya nggak ada alatnya.
hanya cuman atmosfer yang tidak terlihat gitu dengan komposisi-komposisi zat material-material tertentu, gas-gas tertentu yang mempunyai kepadatan tertentu, tapi kalau dilewati barang yang tidak seharusnya boleh masuk, maka dia akan membakar barang itu. Masya Allah, dan itu adalah proteksi dari Allah kepada kita. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Silahkan, mungkin ada yang mau buka mikrofonnya, silahkan kita bertukar pikiran. Insya Allah pertanyaan teteh-teteh itu atau komen teteh-teteh itu menjadi bahan juga kontemplasi buat yang teman-teman lain yang mendengarkan. Silahkan. Ya, mangga buat ibu-ibu yang mau menambahkan atau bertanya. Masih ada waktu 5 menit lagi ya. Ya, saya mau. Ya, Teh ini. Wah, ya tapi itu ada siapa dulu tuh? Ya, kalau dari saya Mbak Hani gitu, pengen ngeklop ya antara tadi gitu tentang Allah dengan sehari-hari gitu. Kadang-kadang pusing-pusing gitu masalah ya. Padahal punya Allah yang sebegitu keren gitu. Sebetulnya gitu aja gitu pengen klop, pengen pengetahuan tentang Allah yang punya galaksi sehebat itu yang sampai tadi juga tenggorora tuh ini ya mungkin apa ngali gitu. Iya. Iya, Teh ini. Jadi sebetulnya apa ya? Kalau tadaburnya apa sih kita belajar seperti ini kan ini ayat Al-Qur'an ya kan. Kemudian Allah menunjukkan ini loh hebatnya kekuasaan aku, hebatnya ciptaan aku gitu loh. Terus apa sih tadaburnya? Ya seperti Teh Teni tadi, alhamdulillah bagus bahwa iya di balik kebesaran ciptaan Allah dan kebesaran Allah itu sendiri ada saya yang kucluk-kucluk ya, yang sangat kecil, dia kan mungkin tidak bisa disebut lagi. Mungkin debu pun enggak sebesar debu gitu. Lebih kecil dari debu lagi gitu. Dan kita enggak ada artinya. Nah, sekarang apa maknanya itu? Pertama kita melihat, oh ya Masya Allah, Allah itu maha besar, maha hebat, maha kuasa. Nah, kemudian kita jadi kalau ada masalah itu, jangan digede-gedein masalahnya. Kecilin aja. Ya, kita minta tolong sama Allah kalau ada masalah, ya Allah tolong dong saya ini ya susah nih ya Allah, minta tolong. Nah setelah itu sibukkan kita dengan bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Jadi sibukkan dengan berzikir ya, membaca Quran, menolong orang, berbuat amal soleh, dan itu yang harus kita fokuskan. Kalau masalah mah ya di semua orang punya masalah, tapi bagaimana kita mengelola masalah itu yang paling penting. Bagaimana kita bisa menyerahkan masalah itu kepada Allah, itu yang paling penting. Jangan sampai, ini kalau kita punya masalah, terus kemudian kita menganggap besar masalah, padahal ada Allah yang bisa bantu kita, Allah yang maha besar, maha kuasa, yang bisa bantu kita. Kita lupakan dia, yang rugi siapa? Kita sendiri. Kalau Allah bilang di dalam salah satu ayatnya Ali Imran, la yadurruhum illa adza. Sesungguhnya apa yang dilakukan orang kafir kepada Rasulullah SAW saat itu dari ucapan-ucapannya yang menyakitkan, yang mencela Rasul, itu hanya adza. Adza itu apa kalau dalam bahasa Arab? Adza itu adalah seperti gigitan bukan nyamuk sih, lebih kecil dari nyamuk. Jadi yang gitu udah, kita kadang-kadang kalau ada semut atau ada alat buah atau apa ya, kita gituin gitu ya. Itu adza namanya gitu loh. Jadi perbuatan manusia kepada kita itu sebetulnya juga hanya adza, hanya kecil gitu loh. Fokuslah kita pada yang besar itu, jangan fokus kepada yang kecil. Makanya saya mengatakan begini bukan berarti saya juga sudah lulus gitu ya. Saya juga masih banyak lagi harus belajar untuk bisa untuk mengasah diri untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an ini. Tapi itulah makna daripada ayat Al-Qur'an yang kita pelajari, bahwa Allah itu maha besar dan kita itu kecil sekali
dan maka janganlah memperbesar urusan kita, tapi besarkanlah asma Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di penghujung acara ini. Semoga memberikan banyak manfaat kepada teteh-teteh dan semua yang hadir di sini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Jazakillah Bunda Hani atas ilmunya ya, Allahu Akbar, luar biasa sekali hari ini. Ya, buat teman-teman, jadi kita itu ada YouTube gitu, jadi nanti Teh Eli ya bisa lihat di YouTube dari surat As-Sajdah itu ada videonya, video bahaninya gitu. Ada apa tadi Teh? Slide-slide-nya juga ada di sana gitu Teh di YouTube ya. Nanti linknya Memorizing Quran linknya Teh. Iya. Terima kasih saudara semua sudah setia ya sampai akhir, Masya Allah ya. Kita tutup majelis ini dengan